Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama Evan dan Karen. Saat itu mereka hendak melakukan senam ranjang di pagi hari. Akan tetapi, ketika baru melakukan pemanasan, tiba-tiba kedua anaknya datang. I am. God, thank you. Tak lama kemudian, setelah kedua anaknya keluar, Evan mengajak istrinya untuk meneruskan senam yang terhenti. Akan tetapi mood si istri sudah hilang. Selain itu, Karen terburu-buru karena saat itu dia akan mengajak anak-anaknya berlibur akhir pekan ke pantai. Everybody packed? Yeah, why can't we take Monkey to the beach with us? Lalu tak lama kemudian, Karen dan anak-anaknya pun berangkat. Sementara Evan tinggal di rumah dan ditemani anjingnya yang bernama Monkey. Sure you can't come to the beach with us? Okay, say goodbye to Daddy. Guys. Bye, Daddy. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Evan sedang bekerja, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang mengetuk pintu. Ketika Evan membuka pintu, dia dibuat terkejut karena di hadapannya nampak dua orang gadis yang basah kuyup karena kehujanan. There. 1 second, sir, please. Dua gadis itu kemudian bertanya alamat seseorang kepada Evan. Namun saat itu Evan tidak mengetahui alamat yang mereka maksud. Lalu mereka meminta tolong untuk meminjam komputer untuk menghubungi kawannya lewat Facebook. Karena saat itu HP mereka rusak akibat kehujanan. Evan yang merasa kasihan pun kemudian mengizinkan mereka masuk. We'll just get the address and be out of your hair. Yeah. Sure. Lalu Evan membawakan handuk dan meminjamkan iPad kepada dua gadis itu. Di sana mereka pun berkenalan dan diketahui dua gadis itu bernama Belle dan Genesis. Setelah menghubungi temannya, Genesis berkata bahwa ternyata saat itu mereka salah alamat karena supir taksi menurunkan mereka di tempat yang salah. Mengetahui hal itu, mereka pun berniat untuk pergi. It was Cantner, not Cantor. Told you that he was going the wrong way. Akan tetapi, karena merasa kasihan, Evan pun membantu memesankan taksi online untuk mereka. Namun, taksi tersebut baru bisa tiba di sana dalam waktu 45 menit. Karena masih ada waktu, mereka pun meminjam mesin pengering baju kepada Evan. What? Weird, but could we maybe throw clothes in your dryer? Please. Evan yang baik hati pun kemudian memberikan jubah mandi kepada mereka, dan dia sendiri yang mengeringkan baju mereka. Selain itu, Evan juga membuatkan 2 gelas teh hangat untuk mereka. Lalu setelah itu, mereka bertiga pun berbincang-bincang di ruangan tengah. You have so many records. Yeah, it must be worth it. Pada awalnya semua terlihat normal. Akan tetapi, lama-kelamaan pembicaraan kedua gadis itu mulai menjurus kepada hal-hal pribadi. Mereka juga tidak canggung membicarakan tentang pengalaman seks mereka. Selain itu, Evan juga dibuat risih karena sikap mereka yang mulai kurang ajar dan sesekali menggodanya. Bahkan, lama-kelamaan mereka mulai menghasut Evan agar mau berselingkuh dengan mereka. You must have sex like all day. I would. That's Sorry, I was just being honest. I have no. come on, Evan. Waktu pun berlalu. Saat itu Evan memberitahu mereka bahwa 5 menit lagi taksi yang dipesannya akan segera datang. Lalu tiba-tiba, Genesis meminta izin untuk pergi ke kamar mandi dan Evan pun mengizinkannya. Tinggallah Belle di ruang tengah. Saat itu Belle meminta Evan untuk memutarkan sebuah lagu. Lalu Belle pun mulai menggoda Evan dengan tarian seksoinya. Sontak saja naluri lelaki Evan mulai timbul. Bagaimana tidak? Sudah 3 minggu Evan tidak dikasih jatah oleh istrinya dan malam itu dia dihidangkan tarian seksoi di depan matanya. Di sana iman Evan mulai lemah dan iminnya mulai bangkit. Namun ketika mereka hendak saling pacok, tiba-tiba Evan dikagetkan dengan kedatangan taksi yang akan membawa Belle dan Genesa. Lalu Belle pun pergi ke kamar mandi untuk memberitahu Genesis, sementara Evan pergi mengambil baju mereka di mesin pengering. Destiny that we were meant to meet. Do you believe in destiny? There's something we have to learn. Lalu Evan memanggil kedua gadis itu karena mereka tak kunjung keluar dari kamar mandi. Evan pun merasa curiga dan masuk ke kamar mandi. Setelah kamar mandi terbuka,
Sontak saja Evan merasa kaget, karena kedua gadis itu sudah tertaranjang di hadapannya. Lalu Evan pun hanya bisa pasrah dan malam itu pun mereka akhirnya mabar bertiga. Guys, the car's outside. Excuse me. What are you doing? Wait, come on. Happy Father's Day. Keesokan harinya, terlihat Evan terbangun dari tidurnya. Lalu dia dikejutkan dengan kelakuan Belle dan Genesa yang sedang sarapan dan telah membuat dapurnya berantakan. Evan pun terlihat marah. Lalu dia meminta agar kedua gadis itu segera pergi meninggalkan rumahnya. I thought you guys left. So I can drive you there. Akan tetapi bukannya pergi, tingkah mereka malah semakin menjadi-jadi. Saat itu, mereka berani mencoret-coret patung hasil karya Karen. Selain itu, saat Evan kedatangan ibu tukang pijat langganan keluarganya, tiba-tiba Genesis keluar dan menggoda Evan di depan ibu itu. Ibu itu pun langsung pergi dengan sangat kesal karena tak menyangka Evan tega mengkhianati istrinya. Di situ kesabaran Evan mulai habis. Dia pun marah dan mencekik Genesis. Lalu saat itu Evan berniat menghubungi 911, akan tetapi Genesis meminta agar Evan mengantarkan mereka pergi. Singkat cerita, Evan pun kemudian mengantarkan kedua gadis itu. Dan sepulangnya ke rumah, Evan langsung merapihkan rumahnya yang berantakan akibat kelakuan dua gadis itu. Malam pun tiba. Di sana terlihat Evan yang sedang melanjutkan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara yang berasal dari ruang tengah. Setelah dia lihat, ternyata di sana nampak foto keluarganya yang terjatuh. Ketika dia mengambil foto itu, tiba-tiba Genesis yang kembali berada di sana memukul kepalanya dari belakang hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Evan pun tersadar dan dalam keadaan terikat di tempat tidurnya. Lalu, datanglah Belle dengan mengenakan pakaian milik anak perempuan Evan. Kemudian Belle menggoda Evan agar mau mencangkulnya. Evan pun saat itu menolak, namun tiba-tiba istrinya menelpon. Genesis mengambil HP Evan dan mengancam akan mengangkat telepon tersebut. Karena tak ingin istrinya tahu, Evan pun terpaksa melayani Belle. Di sana Belle pun langsung memperkaos Evan sambil direkam oleh Genesis. Tak lama kemudian Genesis pergi ke dapur. Lalu Evan yang masih diperkaos pun berhasil melepaskan ikatannya dan langsung memukul Belle. Lalu Evan pergi ke dapur dan langsung menyerang Genesis. Namun malang nasib Evan. Saat itu Genesis menusukkan garpu yang dipegangnya tepat di bekas luka operasi Evan. Hingga Evan pun kembali tak sadarkan diri. Singkat cerita, Evan pun tersadar dan terikat di atas kursi. Lalu, kedua gadis gila itu membuat sebuah permainan tanya jawab. Dan jika Evan tak bisa menjawabnya, dia akan dihukum dengan mendengarkan suara bising yang keluar dari headphone yang dipasang di kepalanya. Crazy fucking bitches! You lied to your wife? None of your goddamn... Namun tak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Louis yang hendak mengambil patung karya Karen. Lalu saat itu Belle menyembunyikan Evan di kamar, sementara Genesis menghampiri Louis dan berpura-pura sebagai keponakan Evan. I'm Bernadette. I'm Uncle Evan's. The artwork outside. Singkat cerita, Louis dibuat terkejut melihat patung itu penuh dengan coretan. Hingga penyakit mengoknya pun kumat dan harus menghirup obat mengok yang selalu dibawanya. Ketika Louis mulai mencurigai dua gadis gila itu, tiba-tiba dia mendengar suara Evan yang berusaha meminta tolong. Louis pun segera menghampiri Evan yang terkurung. Namun saat itu, Genesis sempat mengambil obat mengok Louis dari sakunya. Ketika hendak membebaskan Evan, Louis kembali panik melihat dua gadis itu menghancurkan patung. Alih-alih membebaskan Evan terlebih dulu, dia malah berlari untuk menghentikan kelakuan dua gadis itu.
Namun malang nasib Louis. Karena panik, mangoknya pun kembali kumat. Ketika Louis berusaha merebut obatnya dari kedua gadis itu, dia tersandung dan kepalanya membentur tembok hingga dia pun wafat saat itu juga. Lalu kedua gadis gila itu mengamankan jasad Louis ke dalam mobil. Looking for this? Setelah itu Genesis berbicara kepada Evan bahwa saat matahari terbit mereka akan mengeksekusi Evan. Mendengar hal itu sontak Evan pun panik. Dia melakukan berbagai cara untuk membebaskan diri walaupun pada akhirnya tetap gagal. Sementara dua gadis itu, mereka sibuk menghancurkan semua barang yang ada di rumah itu termasuk patung-patung karya Karen. Waktu pun terus berlalu. Saat itu Genesis menemukan sebuah pistol yang disembunyikan dalam guci yang tak sengaja mereka jatuhkan. Dengan pistol di tangan Genesis, Evan pun semakin tak berdaya meskipun saat itu ikatannya dilepaskan. Untie him. Sure? Yeah. Genesis, please don't point that. Tak lama kemudian, Genesis tiba-tiba mengajak Evan bermain petak umpet. Dia menyuruh Evan bersembunyi di sekitar rumah itu, lalu mereka akan mencarinya. Mereka juga berjanji akan pergi dari rumah itu jika sampai matahari terbit mereka tak berhasil menemukan Evan. 30 seconds. Go! Go! Evan pun kemudian menurutinya dan pergi untuk bersembunyi. Lalu dia pun mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, setelah beberapa saat keberadaannya pun diketahui oleh kedua gadis itu. Evan pun melarikan diri keluar rumah. Sialnya, dia malah terjatuh dan kembali tertangkap oleh dua gadis itu. Pagi pun tiba. Terlihat dua gadis itu membawa Evan yang dalam keadaan terikat. Kemudian mereka mengubur setengah badan Evan dalam lubang yang telah mereka siapkan tadi malam. Evan pun memohon agar mereka membebaskannya dan akan melakukan apa saja yang mereka minta. I'll do whatever you want. Mendengar hal itu, Genesis meminta Evan agar berbicara kepada Karen bahwa dia telah mengkhianatinya. Karena terpaksa, lalu Evan pun menyanggupinya. Genesis pun menghubungi Karen dan menyuruh Evan berbicara lewat pesan suara. Namun saat itu, Evan malah berteriak agar istrinya segera menghubungi 911. Tapi semua itu sia-sia, karena sebenarnya Genesis telah membatalkan pesan suara itu sebelum Evan sempat berbicara. Lalu kedua gadis itu kembali menyumpal mulut Evan. Setelah itu, Genesis mengambil patung semen dan hendak memukulkannya ke kepala Evan. Namun secara mengejutkan, ternyata mereka memukulkan patung itu di samping kepala Evan. Di situ Evan pun heran kenapa mereka tidak mengeksekusinya. Ready, Evan? Di saat Evan masih terheran-heran, Belle pun berbicara bahwa semua yang mereka lakukan hanyalah permainan dan mereka tak berniat untuk membunuhnya. Awalnya pun mereka tak mengira bahwa Evan akan semudah itu jatuh dalam permainan mereka dan tega mengkhianati keluarganya. Say no. No matter how much they love their family. Bye, Evan. Setelah itu mereka berdua pun pamit. Namun sebelum pergi, mereka memberikan HP Evan yang berisi video saat Belle memperkaosnya dan menyuruh Evan untuk menontonnya. Lalu tak lama kemudian, terlihat Karen dan kedua anaknya pulang. Mereka pun tentu dibuat terkejut setelah melihat rumahnya berantakan. Dan film pun selesai. Daddy had a party.